Salam jumpa pemirsa, kembali lagi dengan saya Miftah Jana di Agropolitan Televisi dalam program Spesial Talk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Menjelang Hari Rabies Sedunia yang selalu diperingati pada tanggal 28 September, kali ini di Spesial Talk kali ini juga akan membahas mengenai penyakit rabies dengan narasumber yang sangat spesial. Yang pertama kami ucapkan selamat datang, selamat siang Ibu. Selamat siang. Sri Nur Cahyani Rahayu SPT, Iya. selaku Kabid Peternakan dan Perikanan. Betul. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik? Baik, alhamdulillah. Yang kedua dari Dr. Hewan Utami Kurniawati MP, selaku Medik Veteriner Muda. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, kali ini kita akan membahas mengenai penyakit rabies, mengenai bagaimana gejalanya juga. Nantinya di Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini akan mengadakan acara seperti itu ya Ibu ya. Betul. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut Ibu, mari kita saksikan video berikut ini. Oke, sebelum lanjut ke Viti, Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Sri, untuk tanggal 28 September akan diadakan Hari Rabies Sedunia atau HRS ya. Nah, ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri ini ingin mengadakan acara apa, Ibu? Jadi untuk peringatan Hari Rabies Sedunia ini, kita rencananya mengadakan vaksinasi rabies gratis untuk masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan. Kita mempunyai kuota hanya sekitar 100 vaksin saja yang kita dapatkan dari pusat ya, dari Kementerian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Oke. Untuk 100 kuota ini apakah masih ada kuota lagi atau sudah terpenuhi, Bu? Alhamdulillah sudah sudah, terpenuhi ya? ya. Karena kita pendaftarannya itu udah kita buka mulai tanggal 20 September kemarin. Oke. Langsung terpenuhi hari itu Langsung juga? terpenuhi hari itu juga. Oke. Antusiasmenya sangat bagus. Sangat bagus ya. Berarti masyarakat di Kota Batu ini ingin bahwasanya hewannya juga sehat ya dari rabies. Dari ya, Bu? rabies. Baik, selain itu, selain rabies, vaksinasi rabies, mungkin apakah ada acara-acara lain Ibu di tanggal 28 September itu? Jadi rencana kegiatan kita itu 2 hari. Meskipun Hari Rabies Sedunia itu diperingati setiap tanggal 28 September maksudnya. Nah, itu kita mau mulai pelaksanaan kegiatan itu di tanggal 27 udah mulai kita laksanakan tadi 2 hari, tanggal 27 dan tanggal 28 September. Jadi ada vaksinasi karena 100 kuota itu nggak mungkin dalam 1 hari kita laksanakan, nggak selesai, khawatir nggak selesai juga. Jadi kita laksanakan 2 hari di tanggal 27 dan 28. Di samping itu nanti ada pemeriksaan kesehatan ternak secara gratis. Kita kerjasama dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Gitu. Baik, VT-nya sudah ada? Baik, kita lihat berikut ini VT dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Baik, itu tadi adalah VT mengenai rabies Ibu ya. Boleh dijelaskan sedikit mengenai VT tadi? Hewan Monggo Ibu Dokter. Utami yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Sebenarnya Hari Rabies itu tanggal 28 ya. 28 September itu diperingati di dunia, sedunia maksudnya. Kenapa kita harus peringati sebagai memori bahwa rabies itu ada, faktanya ada rabies. Dan fatalitas atau angka kematian yang ditimbulkan oleh rabies itu mendekati 100%. Jadi cukup begitu digigit, nggak berapa lama dia biasanya meninggal gitu. Jadi cukup memprihatinkan bagi kita. Dan 40% itu menyerang anak-anak.
Kenapa? Mungkin anak-anak lebih dekat ke binatang Iya, lebih hewan senang. sayangannya ya, hewan sayangannya. Nah itu yang jadi memprihatinkan. Tapi ya bagaimanapun kita nggak usah takut, ya. Karena dengan vaksinasi, kemudian dengan vaksinasi teratur dan sebagainya, itu bisa dicegah. Mungkin kita lebih lebih baik mencegah. Itu makanya dari keprihatinan itu apa namanya lembaga non profit yang di Amerika itu mereka membuat apa namanya peringatan hari rabies sedunia. Maksudnya untuk memperingati supaya kita tuh ingat bahwa rabies itu ada tapi kita jangan takut. Itu sebenarnya intinya dari peringatan hari rabies itu. Oke, yang penting juga tetap memperhatikan kesehatan dari hewannya juga ya Ibu ya. Oke, selain itu apakah ada tips sedikit sebelum kita nanti melanjutkan ke materi, tips untuk mencegah rabies ini? Rabies itu hanya bisa kita cegah dengan cara vaksinasi. Jadi kenapa pada tanggal 28 itu kita mengadakan vaksinasi secara massal, karena bisa dicegah dengan vaksinasi. Yang karena dia sifatnya fatal ya, dia menyerang susunan saraf pusat yang dia diserang itu. Jadi bayangkan otak kita diserang, bagaimana lumpuhnya apa namanya kehidupan dari makhluk hidup itu gitu. Jadi kita selama ini kita mengadakan vaksinasi yang paling selama ini yang paling baik Efektif, ya, paling efektif itu ya. vaksinasi. Ada sih manajemen populasi itu tadi ya. Manajemen populasi itu biasanya diadakan di daerah-daerah yang tertular. Itu biasanya mereka mengadakan hewan-hewan yang liar itu dibunuh. Ditangkap. Ya, ditangkap kemudian dibunuh gitu, maksudnya untuk mengurangi jumlah populasi hewan-hewan yang liar. Tapi di sini adalah hewan pembawa rabies ya, seperti anjing, kucing dan kera. Berarti bukan malah divaksinasi tapi malah dibunuh Ibu ya. Itu Kalau yang tidak bertuan. kalau sudah terkena, yang tidak bertuan ya, yang tidak bertuan. Kan kita nggak tahu itu kemana gitu. Berarti kalau itu daerah-daerah yang populasi anjingnya tinggi kayak di daerah-daerah kayak di Bali dan sebagainya itu kan anjing itu kan pasar itu banyak kan. Malah dibikin makanan juga Ibu ya. anjing liar, jadi banyak anjing Ada liar. istilahnya apa namanya? Tidak boleh makan daging anjing ya. Iya. Nggak boleh. Takutnya juga ada rabiesnya itu kan ya. rabiesnya. Itu salah satunya. Oke, untuk pelaksanaan teknis di tanggal 28 sendiri vaksinnya itu seperti apa Ibu teknisnya? Jadi karena peserta vaksin itu kita batasi satu orang itu membawa beberapa petnya ya, jadi membawa ternaknya nggak boleh banyak-banyak, sekitar 2 atau 3 gitu ya untuk membawa. Nah kita pada saat pelaksanaan tetap mengikuti prokes. Jadi kita ukur masuk itu kita ukur suhu tubuhnya, maksudnya bukan ternaknya ya, yang punya ternaknya, pemilik ternaknya yang kita cek suhu tubuhnya, kemudian kita sudah buat alur tersendiri di RPH itu di Keswan, Pusat Kesehatan Hewan kita letaknya sama dengan RPH kita, Rumah Potong Hewan di Dadaprejo, Mojorejo di dekat krematorium. Oh depannya krematorium. Depan krematorium. Jadi di sana kita ikuti prokes dan sudah kita atur alurnya agar tidak istilahnya bersilangan gitu ya. Jadi satu jalur aja masuk dan keluar itu di pintu yang berbeda semacam itu. Berarti juga tidak menimbulkan kerumunan juga Ibu betul, ya? Hanya betul. kerumunan hewan-hewan saja. Kita sudah buat grup, jadi WA grup untuk yang sudah daftar-daftar itu, sehingga kita beritahukan yang bersangkutan itu boleh datang jam berapa, semacam itu. Sudah ada jam-jamnya sesuai, nanti jangan sampai di lokasi puskeswan itu berkerumun banyak orang, jadi cuma beberapa orang sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan, semacam itu. Kalau untuk tadi pengobatan gratis bagi hewan, itu pengobatan dasar Ibu ya? Iya. Itu seperti apa Ibu? Ya sakit-sakit yang biasa-biasa aja, seperti misalnya kalau hewan tuh sakit mata kayak gitu ya, diare, mungkin dokter hewan yang bisa jawab Bu Utami nih. Kalau untuk obatnya sendiri itu apakah gratis juga apa seperti apa? Selama ini pelayanan kita gratis. Ya. Jadi sudah berapa tahun memang gratis, dari awal berdirinya Kota Batu memang sudah gratis kita pengobatan. Selama jam kerja. Ya, selama jam kerja. Besar maupun hewan kecil gratis. Untuk kalau kayak operasi atau itu apakah gratis juga? Tidak membatasi. Kita tidak sampai ke operasi karena bagaimanapun kita menghargai profesi dokter hewan. Dia sudah pernah juga, obatnya untuk itu kan mahal.
Jadi kita istilahnya obat yang dasar, yang seperti puskesmas lah, seperti kayak gitu. Mungkin sakit panas, macam kayak di manusia sakit panas, pilek kayak gitu. Oke, cuma hanya itu saja ya, berarti ya tidak lebih dari operasi ataupun penyakit akut lainnya ya Bu ya? Penyakit akut bisa, Oh tapi kan bisa. Itu batasnya seperti apa Ibu? maksudnya di Batasan pengobatannya? selama dia tidak menggunakan penanganan yang lebih jauh, hanya pengobatan seperti biasa, kita melaksanakan itu dan tersedia obatnya ya. Kalau umpamanya lebih jauh, biasanya kita akan melempar ke klinik terdekat ataupun rumah sakit hewan terdekat. Oke, berarti hanya penyakit-penyakit dasar dan obatnya itu juga gratis ya. Kalau tidak, kalau obatnya ada juga Ibu ya. Oke, baik setelah ini kita juga akan membahas mengenai penyakit rabies itu apa. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu mengajak kepada warga Kota Batu untuk bersama-sama melakukan pencegahan bahaya kebakaran sedini mungkin, karena bencana kebakaran datang secara tiba-tiba dengan berbagai faktor. Dengan petugas profesional yang siap selama 24 jam penuh dan didukung peralatan yang lengkap, Dinas Penanggulangan Kebakaran Pemerintah Kota Batu memiliki tanggung jawab dalam pencegahan kebakaran, penyelamatan, dan pemadaman kebakaran dengan menghubungi call center 0341 512 111. Mari bersama kami padamkan api demi keselamatan nyawa dan harta benda kita semua. Kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar. Perlu yang saya sampaikan kerjasama. Lindungi kedaulatan bangsa dengan nyatakan perang pada narkoba. War on drugs. Masyarakat Kota Batu, war on drugs. War on drugs. War on drugs. Berantas penyalahgunaan narkoba sekarang juga. War no drugs. War on drugs. War on drugs. BNN War on drugs. War on drugs. 5 War on drugs. Jaga kedaulatan. War on drugs. Perangi narkoba atau masuk penjara. War on drugs. Ayo warga Kota Batu, satukan tekad perangi narkoba. War on drugs. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu
menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo kita kembali ke lab. Ayo segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Special Talks dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Juga masih dengan dua narasumber yang spesial juga, Ibu Sri dan Dr. Hewan Utami. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke materi kita, bagaimana sih rabies itu? Mungkin dari pemirsa juga yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kita, langsung saja di 0341 510 7917. 0341 510 7917. Baik Ibu, saya ingin bertanya nih, untuk penyakit rabies sendiri itu, bagaimana sih penyakit rabies itu Ibu? Sebenarnya rabies ini penyakit yang sudah lama. Jadi abad ke berapa ya, 19 awal tahun 1800-an ya, itu sudah ada. Gitu. Sudah ada, jadi sudah lama. Jadi masyarakat itu sudah sebenarnya sudah mengenal ini sudah lama. Kita sebut dengan apa dulu? Anjing gila ya. Anjing gila ya. Kenapa sebut anjing gila? Karena gejalanya memang seperti anjing gila. Yang terserang adalah susunan saraf otak pusat. Bayangin, otak itu yang diserang. Bagaimana itu ada otak itu kan merupakan sumber kegiatan yang ada di seluruh tubuh kita kan. Secara fisiologis, patologis semuanya ada di otak. Jadi semua saraf-saraf tuh akan terserang. Nah, sebenarnya yang begitu dia menggigit ya, hewan yang terserang itu biasanya ada kita sebut dengan hewan membawa rabies. Itu ada anjing, kucing dan kera. Tapi 90% lebih itu yang terserang adalah yang menyerang ada anjing. Ya, 95% anjing menggigit itu dia akan terserang rabies biasanya. Nah, gejala-gejalanya itu ada dua gejala. Pertama gejala yang tersebut dengan gejala tenang dan gejala yang ganas. Ya, kalau gejala tenang itu anjing yang biasanya dia mau bermain-main atau kucing yang biasanya dia mau bermain-main, tiba-tiba saat itu dia lebih lebih diam, kemudian hipersalivasi. Hipersalivasi itu keluar air liur yang berlebihan sekali. Dan kemudian dia menjadi lebih lebih sensitif. Padahal sebelumnya dia tidak seperti kayak gitu. Sedangkan yang ganas ini yang lebih gila menurut kita semua. Karena dia hiperaktif, kemudian dia menggigit segala macam benda yang ada sekitarnya dia, dan dia istilahnya fobia. Dia takut terhadap air, dia takut terhadap sinar, dia takut terhadap suara. Yang sebelumnya nggak apa-apa. Nah itu sebenarnya kita harus hati-hati kalau tiba-tiba anjing itu menjadi lebih takut pada semuanya. Sebelumnya dia mau bermain sama kita, tapi tiba-tiba dia menyendiri ada di ujung, kemudian dia keluar air liur yang berlebihan gitu-gitu, dia menggigit segala macam benda apapun yang ada di sekitar itu, kita harus curiga. Tanda-tandanya seperti itu ya? Itu udah tanda-tanda banget. Nah, yang lebih mengkhawatirkan yang saya sebutkan tadi ada fatalitasnya mencapai 100%. Jadi begitu orang yang tergigit anjing yang mengidap rabies ya, yang mengidap rabies itu biasanya meninggal. Berarti tidak bisa disembuhkan lagi Bu? Sudah tidak bisa karena yang diserapnya ada saraf. Tapi masa inkubasinya ini, penelitian terakhir ini tidak bisa secepat itu. Ya biasanya kalau tergantung di arah mana yang dia gigit. Kalau misalnya mungkin di ujung jari, dia akan lama mencapai susunan saraf pusat. Atau di ujung tangan. Tapi kalau umpamanya dia di leher di lengan mungkin akan cepat. Sekitar 14 hari atau berapa mungkin bisa gejalanya pada manusia bisa tampak. Seperti kayak gitu. Kalau dari manusianya sendiri mungkin
0% ya bisa sembuhnya ya Ibu ya? Apa? Ada sih, Oh, ada ya, tapi jarang gitu. Jarang sekali. Tapi kalau dari hewannya sendiri itu disembuhnya dengan apa Bu? Jarang yang selamat kalau yang sudah terserang rabies. Dibunuh. Bunuh biasanya. Iya. Walaupun ada kita bunuh. Jarang yang terselamatkan. Jarang, belum pernah. Saya ngomong belum pernah nggak boleh ya. Jarang gitu boleh. Oh, jarang. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Batu ini, persebaran rabiesnya seperti apa Ibu? Alhamdulillah, Pulau Jawa hampir semuanya bebas kecuali Jawa Barat. Kenapa Ibu? Itu masih merah. Jadi masih banyak kasus rabies di sana. Khususnya di daerah, pernah baru-baru ini di Garut ya, yang dia menggigit, kemudian ternyata setelah diselidiki diperiksa anjingnya positif rabies. Dan anak yang digigit meninggal. Jawa Barat. Sebenarnya kenapa kita laksanakan vaksinasi itu untuk lalu lintas yang pasti. Lalu lintas ternak, lalu lintas hewan kesayangan, misalnya anjing, kucing, dan kera. Kalau mau banyak antar daerah harus disertai dengan bebas rabies. Buku vaksin rabies. Itu sebenarnya salah satu kepentingan. Jadi sebenarnya target Indonesia itu 2030 itu kita bebas. Bebas rabies. Tapi masih tanda tanya karena beberapa penyakit yang kayak brucellosis misalnya 2020 kita bebas Jawa Timur gitu. Ternyata agak-agak sulit gitu ya. Karena kenapa? Karena lalu lintas. Oh, banyak yang bukan dari Jawa Timur sendiri pindah ke sini ya. Itu. Lalu lintas itu yang kadang-kadang sering agak sulit deteksinya. Apalagi yang lewat darat ya. Terus kemudian lewat jalan-jalan tikus gitu ya. Susah ya. Itu seperti kayak gitu. Jadi makanya sekarang kalau kita memang salah satu syaratnya kalau kita memang pengen punya hewan piaraan, tak anjing, kucing maupun kera, tolong kita pelihara dengan baik dan kita vaksin, gitu. Kita vaksin karena yang terlindungi bukan hanya anjingnya, tapi manusianya juga. Kan ini zoonosis ya, dia menular ke manusia gitu lah. Itu yang. Mungkin untuk selain hewan anjing dan kucing ini, apakah ada hewan-hewan lain yang bisa terkena rabies Ibu? Bisa. Seperti tadi kera, ya. Kemudian kayak rubah, itu bisa. Beberapa hewan-hewan liar bisa terserang, ada beberapa yang bisa terserang, terutama hewan yang berdarah panas istilahnya gitu. Kalau untuk hewan seperti sapi, kambing itu bagaimana Ibu? Kok belum pernah dilaporin ya? Oh, belum pernah. Belum pernah dilaporkan. Tapi kalau terancam rabies, apakah bisa? Mungkin bisa. Kalau digigit anjing ya, mungkin bisa ya, kan? Mamalia. Oh ya, kalau digigit anjing mungkin bisa. Oke. Tapi dia sebagai pembawa rabies tidak. Tapi sekarang sudah ada tuh ekstrimnya kelelawar itu. Oh, kelelawar juga bisa. Sudah ditemukan beberapa yang khawatir kan beberapa daerah kan kelelawar jadi makanan kan. Nah itu. Makanya sekarang kita mengkampanyekan jangan makan daging yang dari anjing atau dari yang kira-kira tidak wajar lah kita makan gitu. Takutnya nanti juga terinfeksi rabies seperti itu ya Ibu ya? Iya. Oke, baik pemirsa. Setelah ini kita juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi resiko dari penyakit rabies ini. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. COVID-19 membuat orang was-was karena belum ditemukan obatnya. Namun, faktanya banyak yang bisa disembuhkan. Apa ya kira-kira kuncinya hingga bisa sembuh? Hal pertama, tentu saja memiliki imun tubuh yang terus ditingkatkan selama perawatan. Konsumsi makanan bergizi dan multivitamin. Selanjutnya, disiplin diri. Artinya, patuh menjalani perawatan sesuai prosedur penanganan COVID-19. Berikutnya, tetap tenang alias jangan stres. Jalani perawatan dengan kegiatan yang membuat kita rileks karena stres bisa menurunkan imun tubuh. Dan tidak kalah pentingnya, isi masa perawatan dengan kegiatan yang menggembirakan hati. Terakhir, ikuti terapi pengobatan, konsumsi obat yang diharuskan. Nah, nggak rumit kan? Jadi yakinkan diri bahwa virus COVID-19 bisa kita lawan. Dipersembahkan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Batu yang saya cintai, sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saat ini pemerintah Kota Batu telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage atau UHC dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pencapaian target ini menandai bahwa keberhasilan pemerintah menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa harus dibayangi kekhawatiran dalam hal finansial. Dengan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, penduduk Kota Batu semuanya bahkan dapat menggunakan hanya KTP saja untuk bisa berobat ke puskesmas maupun fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan yang ada di wilayah Kota Batu. Bagi warga masyarakat yang belum menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional ataupun peserta BPJS Kesehatan Mandiri yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan masuk kriteria masyarakat tidak mampu, silahkan untuk menghubungi kepala desa atau lurah setempat untuk dapat difasilitasi pendaftarannya. Jangan menunggu sakit. Mari kita manfaatkan program jaminan kesehatan yang dianggarkan melalui APBD pemerintah Kota Batu untuk masa depan yang sehat dan produktif. Kota Batu sehat, Kota Batu kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan keteduhannya, raih ilmu dan manfaatnya. Bingkai hati, hanya di AKTV, Inspirasi Malang Raya. Dulur-dulur, wonten apa Mbah? Pun ngantos supe, jo nganti lali. Monggo sami mirsani acara Wartosari. wonten apa mawon Mbah? Ana britane, ana lagu campur sarine, iso request lagu, iso kirim salam. Carane Mbah, lumantar SMS 0856 466 95013. Saben dinten apa Mbah? Wiwit dina Senin nganti dina Minggu. Yen ngoten, Mbah. Yen ngono ayo padha mirsani acara Wartosari saben dinten jam 8 ngantos jam 09.00. Monggo para pamirsa, sami mirsani adicara Wartosari wonten ing ATV sesarengan Kidun Wibisana. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Special Talks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Anda juga bisa untuk tanya jawab bersama kedua narasumber kita di 0341 510 7917, 0341 510 7917. Baik, masih dengan seputar rabies, penyakit rabies menjelang Hari Rabies Sedunia pada tanggal 28 September, Ibu. Kalau hewan yang, faktor-faktor hewan yang terkena penyakit rabies itu seperti apa? Yang meningkatkan penyakit rabies di hewan tersebut seperti apa, Ibu? Biasanya hewan yang tidak divaksin ya. Pasti itu hewan yang tidak divaksin karena dia nggak punya daya kebal kan. Kemudian hewan yang tidak dipelihara dengan baik atau hewan liar.
Punya anjing, kucing atau kera yang tidak ada pemiliknya ya, tidak ada pemiliknya, atau hewan kadang-kadang dibuang kan maksudnya gitu-gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang positif rabies, maksudnya daerah tertular rabies, ya itu rentan sekali dia tertular rabies gitu. Jadi hati-hati juga kita mengut binatang yang ya tidak bertuan, apalagi di daerah yang tertular gitu. Oke, berarti perlu hati-hati ya Iya. dengan memelihara ini, apakah ini ada penyakit rabies atau tidak ya. Nah Ibu, kalau seumpama ini ada yang tergigit, itu hal apa yang harus dilakukan pertama Ibu? Pertolongan pertamanya seperti apa? Iya, ini penting sekali. Jadi begitu tergigit ya, dia gigit itu langsung segera kita cuci dengan sabun dan lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Ini cepat-cepatan setelah virusnya segera hilang. Ya, setelah itu kita istilahnya siram atau kita balur dengan desinfektan atau bisa pakai alkohol 70% atau kalau kita punya betadin, maaf ya, yodium kita bisa kita bisa oleskan di situ. Langsung segera kita bawa puskesmas terdekat. Nanti mungkin sama puskesmas ada pelayanan lebih lanjut, entah di obat anti rabies, kan ada serum kan, serum anti rabies. Serum anti rabies itu perasaan lumayan mahal lah. Dan diberinya disuntikannya kalau nggak salah 16 kali atau berapa kali, iya. Ya makanya jangan sampailah kita terserang rabies. Lalu untuk apa yang harus dilakukan sama hewan yang menggigit itu Ibu? Kalau bisa jangan dibunuh, dikasih ke dinas, akan kami tampung, biasanya akan kami karantina. Kemudian kalau dia mati nanti akan kita ambil spesimennya, kita kirim. Kita ingin tahu dia karena rabies atau bukan. Dan tidak semua gigitan anjing itu rabies ya. Biasanya anjing kadang-kadang kan dia juga mempunyai perasaan, dia marah, dia gimana dia akan menggigit kan. Dia kena orang yang dia nggak kenal apa gimana gitu, dia akan menggigit kalau dia merasa terganggu. Jadi tidak semua gigitan anjing itu rabies ya, itu sebutnya. Nah seperti itu tadi. Tapi kalau digigit anjing sebaiknya protap yang itu tadi yang saya ceritakan tadi, dicuci dan sebagainya tuh ya harus dilaksanakan. Kita kan mencegah. Untuk gejala-gejala orang yang tergigit itu seperti apa Ibu? Yang pasti yang pertama ya, kok awal-awalnya kan ya seperti biasa karena gigitan sakit dan sebagainya. Tapi untuk menimbulkan sampai ke gejala saraf itu tergantung jumlah virusnya, infeksinya, dan jauh dekatnya dia sampai ke saluran saraf pusat. Sampai ke misalnya dia sudah sampai ke saluran saraf pusat, ya apa yang gejala di anjing itu ya mirip lah dengan dia, misalnya menjadi hipersalivasi, minyak kejang dan sebagainya gitu-gitu ya, hampir seperti kayak gitu. Berarti hampir sama dengan hewan yang menggigitnya juga. Iya, gejala-gejala gitu. Aduh. Apakah perilakunya juga akan sama Ibu? saya nggak katanya. Itu sudah di rumah sakit ya, kayak gitu mah mungkin sudah nggak kita deteksi deh. Bukan di puskesmas ya. Biasanya seperti kayak tetanus, jadi dia di ruang tertutup, diisolasi karena dia peka terhadap suara, cahaya dan air, takut air loh. Oh, dia juga menular Ibu ya? Iya, enggak maksudnya takut air. Jadi anjing yang terkena rabies itu dia akan menjauhi dari air. Menjauh air? Sinar dan suara. Pasti jadi dia akan ditempatkan di daerah yang tertutup sama sekali. Diisolasi? Diisolasi. Mungkin tadi ngomongin tentang puskeswan, ini mungkin ada dari masyarakat Kota Batu juga Malang Raya yang belum tahu mengenai puskeswan di Kota Batu ini di mana dan itu menangani apa saja. Gitu. Oke, bisa saya jelaskan sedikit ya. Puskeswan di Kota Batu itu letaknya di Jalan Raya Mojopahit Selatan. Jalan Mojopahit ya, Jalan Mojopahit Selatan. Persisnya di dekatnya krematorium. Kalau Batu lebih terkenal krematoriumnya daripada RPH-nya. Nah itu letaknya berdekatan dengan krematorium, jadi semacam legendanya ya, biar lebih mudah mencari. Itu sebelum krematorium ya, kalau nggak salah. Di situ ada puskeswan, pusat kesehatan hewan dan rumah potong hewan. Nah, puskeswan Kota Batu itu tidak hanya menangani untuk penyakit-penyakit di hewan ternak yang besar saja, mesti semacam sapi atau kambing, domba, tetapi bisa untuk menangani hewan kesayangan juga, semacam kucing, anjing, kera, dan
kita tersedia beberapa dokter hewan di sana yang selalu standby, baik pagi, siang, malam juga ada. Jadi kita semacam kerja shift yang kita atur sehingga apabila ada sewaktu-waktu ada penyakit pada hewan tuh bisa langsung kita tanganin. Dan di setiap desa kelurahan di Kota Batu itu kita punya pelapor desa istilahnya yang membantu pekerjaan dokter-dokter hewan itu untuk menangani penyakit hewan, melaporkan ya, menangani pelaporannya penyakit hewan yang ada di masyarakat. Jadi misalnya dari masyarakat itu tidak punya kendaraan atau misalnya hewan ternaknya yang besar kemudian mengalami sakit atau dari masyarakat bisa menghubungi pelapor desa di wilayah setempat di desa kelurahannya masing-masing itu, nanti pelapor desa itu akan melaporkan ke dokter hewan yang ada di puskeswan untuk segera ditindaklanjuti penanganannya semacam itu. Untuk jam kerjanya mulai pagi sampai malamnya jam berapa Ibu? Itu malam kita cenderung ke RPH-nya ya. Ke RPH-nya. Kalau yang penanganan langsung itu jam kerja kantor lah, jam 8 sampai jam 4. Ya. Selama masa pandemi ini kita kan sampai jam 3 kayak gitu. Kalau hari Jumat itu jam 8 sampai jam 2 siang. Itu yang selalu ada dokter yang standby di sana. Jadi selalu harus siap sigap untuk melayani hewan-hewan ya Bu ya. Betul. Oke. Selain itu apakah ada kegiatan lain di RPH yang untuk masyarakat dan hewan itu? Namanya RPH berarti kita siap untuk menerima pemotongan hewan. Baik dari dalam kota maupun dari luar kota bisa kita terima untuk dilakukan pemotongan hewan ternaknya di RPH Kota Batu. Semacam itu. Berarti itu harus dibawa ke RPH ya Bu kalau buat berobatnya itu? Apakah dari RPH sendiri bisa ke tempat TKP-nya? Bukan RPH ya, kalau yang penanganan hewan Keswan ya. Oh, Keswan. Ke Puskeswan, Pusat Kesehatan Hewan. Jadi untuk yang memungkinkan dibawa ke puskeswan silakan dibawa. Jadi kalau semacam hewan peliharaan anjing, kucing kan bisa dibawa kan, bisa dibawa. Nah, kalau yang semacam ternak sapi atau kambing atau domba kan biasanya jumlahnya itu di satu kandang ada beberapa. Nah, itu dokter-dokter hewan kita siap untuk langsung datang ke lokasi. Kalau dalam jumlah banyak ya mungkin sapi, kambing, yang banyak yang kira-kira nggak bisa dibawa semua ya, agak kesulitan kayak gitu. Kita bisa mendatangi ke lokasi. Dan kalau untuk hewan kesayangan kayak anjing itu kan pemilik bisa langsung datang ke tempat kami untuk kita tangani. Dan istilahnya kalau penyakitnya itu tidak memerlukan penanganan yang rumit, yang sulit, itu bisa langsung ditangani di tempat. Itu bisa kita sediakan obatnya juga, semacam itu. Gratis Bu? Insya Allah gratis. Insya Allah gratis. Oke, baik bagi pemirsa juga yang ingin berkonsultasi dengan kedua narasumber kita bisa langsung telepon interaktif di 0341 510 7917. 0341 510 7917. Baik. Ibu, di tanggal 28 ini apakah hanya vaksin dan juga pengobatan gratis? Apakah ada rangkaian acara lagi mungkin? Sepertinya acaranya hanya itu sepertinya sudah cukup menyita waktu karena satu ekor hewan itu penanganannya butuh lebih dari 30 menit mungkin. Jadi untuk 100 hewan kenapa kita tidak bisa dalam waktu 1 hari meskipun peringatan hari rabies itu di tanggal 28 tetapi kita memulainya di tanggal 27 karena untuk penanganan satu ekor hewan itu butuh waktu yang diperiksa dulu kayak gitu ya. Tidak langsung disuntikan vaksinnya tapi diperiksa dulu. Harus diperiksa dulu kalau Oke, baik pemirsa. Nanti bagaimana teknis selanjutnya di tanggal 28 September. Sebelum jeda ini, marilah jangan lupa tetap saksikan spesial Talks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu.
Wabah COVID-19 datang menyerang secara tiba-tiba dan disikapi beragam oleh masyarakat. Dalam situasi seperti ini, RT dan RW berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Membuka jalur komunikasi dan koordinasi secara online dengan warga, mengidentifikasi, mendata, dan melaporkan warga dengan gejala COVID-19 ke perangkat RW, aplikasi survei epidemi, atau ke nomor hotline puskesmas. Mengedukasi warga dengan gejala COVID-19 ataupun tetangga yang pernah kontak untuk isolasi mandiri di rumah dan tidak memberi stigma buruk. Menginformasikan langkah tepat pencegahan penularan pada warga sekitar. Dengan peran RT, RW seperti ini, sudah seharusnya kita juga ikut mempermudah tugas mereka. Dipersembahkan oleh Walaupun kecil, tetapi mereka masuk di desa-desa, sehingga kita lakukan yang disebut dengan desa bersinar. Perlu yang saya sampaikan kerjasama. Lindungi kedaulatan bangsa dengan nyatakan perang pada narkoba. War on drugs. Masyarakat Kota Batu, war on drugs. War on drugs. War on drugs. Berantas penyalahgunaan narkoba sekarang juga. War no drugs. War on drugs. War on drugs. BNN war on drugs. War on drugs. Lima Sumatera war on drugs. Jaga kedaulatan. War on drugs. Perangi narkoba atau masuk penjara. War on drugs. Ayo warga Kota Batu, satukan tekad perangi narkoba. War on drugs. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Teman-teman, mari kita ingat, satu buku, satu pena, satu anak, dan satu guru
dapat merubah dunia. Menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu menghadirkan kelas setiap hari. Saksikan Ada Kelas di ATV Live. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Special Talks Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu. Juga masih membahas mengenai Hari Rabies Sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021 nantinya. Di 27 dan 28 ada vaksin dari bidang peternakan dan perikanan ya Bu ya. Nah, itu untuk syarat vaksinnya seperti apa Ibu? Syarat vaksinnya pertama mesti harus terdaftar dulu. Mendaftar melalui link yang sudah kita umumkan sebelumnya di tanggal 20 September mulai kita buka pendaftarannya dan alhamdulillah kuota sudah terisi penuh. Ya. Padahal saya mau daftar Ibu. Ketinggalan berarti. Ketinggalan ya. Kemudian kalau sudah terdaftar nanti akan dihubungi oleh petugas kami kapan waktu untuk datang ke Puskeswan di tanggal 27-28 itu agar tidak terjadi penumpukan orang ya. Jadi kita atur jadwalnya biar bergiliran datangnya semacam itu. Kemudian masing-masing pemilik hewan peliharaan itu membawa KTP untuk pada saat datang, kemudian akan kita cek suhu tubuhnya pemilik hewan kesayangan itu untuk masuk ke Puskeswan. KTP-nya apakah harus warga Kota Batu? Harus warga Kota Batu sepertinya. Jadi memang karena kita itu pelaksanaannya itu serentak di seluruh Indonesia, setiap kabupaten kota sepertinya mempunyai kuota tersendiri untuk pelaksanaan. Dan selain di pemerintahan, Persatuan Dokter Hewan itu juga mempunyai kuota masing-masing di kliniknya masing-masing. Jadi sudah punya lokasinya sesuai lokasi kerjanya lah. Jadi serentak se-Indonesia. Serentak se-Indonesia dalam rangka istilahnya memutus rantai rabies, tidak persebaran rabies. Harapannya Indonesia seperti yang tadi sudah disampaikan Dokter Hewan Utami, kita punya target di tahun 2030 Indonesia bebas rabies. Alhamdulillah kalau di Jawa Timur, alhamdulillah sampai saat ini masih bebas rabies. Tetapi karena banyak semacam perjalanan hewan dari masuk maupun keluar, jadi kita antisipasi agar tidak terjadi penularan rabies yang datang dari ternak yang masuk ke Kota Batu semacam itu. Kemudian nanti pada saat pelaksanaan itu kita lakukan screening ya. Yang screeningnya itu bukan screening ke orangnya, tapi screening ke hewan peliharaannya, semacam mengisi form yang riwayat dari ternak tersebut kayak gitu sebelum kita lakukan vaksin. Jadi kita tahu umurnya, kemudian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh ternak yang akan hewan peliharaannya akan divaksin, misalnya kondisinya sehat, umurnya sudah memenuhi syarat, kemudian tidak boleh mandinya itu minimal ada jeda sesudah 3 hari ya, 3 hari jeda sebelum mandi terakhir. Jadi kalau barusan mandi malah nggak boleh. Jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemilik hewan peliharaan. Jadi hewannya sehat, kemudian 3 hari jeda sesudah mandi, kemudian minimal 2 minggu jeda sesudah vaksin suntik anti parasit, anti cacing. Kemudian minimal 2 bulan sesudah vaksinasi tahunan. Kemudian minimal 2 minggu sesudah sembuh dari sakit. Jadi kalau kurang dari 2 minggu hewannya itu habis sakit, ya enggak boleh divaksin. Nanti kan kondisi tubuhnya masih lemah, sudah dimasukin istilahnya vaksin itu kan penyakit yang dilemahkan.
masih lemah ditambahin penyakit lagi, sakit lagi nanti. Jadi semacam itu, sehingga ada beberapa persyaratan yang harus diketahui oleh pemilik hewannya. Nanti mungkin bisa kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyakan langsung pada saat di WA petugas itu, nanti bisa ditanyakan persyaratannya apa yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan vaksin itu. Berarti walaupun sudah daftar tapi tidak lolos screening juga tidak bisa tidak diberikan bisa, vaksin ya, Bu? betul. Oke. Ibu, yang terakhir untuk bagaimana sih cara kita pencegahan terhadap penyakit rabies itu? Tadi kan sudah diceritakan bagaimana caranya, tapi yang efektif adalah kita melakukan vaksinasi. Kalau di populasi itu katanya urusan pemerintah deh. Tapi bagaimana kita melindungi diri kita sendiri sebagai pemilik hewan kesayangan, bagaimana hewan kesayangan kita juga terlindungi dari penyakit rabies. Vaksinasi rabies itu yang terbaik saat ini. Sekarang sudah dicanangkan tadi untuk beberapa negara itu vaksin rabies itu melalui makanan. Jadi kan kayak mungkin rasanya seperti ikan salmon atau itu dikasih ke anjingnya atau kayak gimana, kasih kucingnya gitu. Terutama mungkin sasarannya hewan-hewan yang liar ya, yang apa namanya, yang kalau kita mendekati itu agak susah. Iya. Lebih gampang lagi diberikan. Nah itu seperti kayak gitu, sampai dipikirkan ke arah situ. Bukan lewat suntikan lagi. Iya. Gak tahu kapan di Indonesia gitu, belum masuk sampai sekarang. Oke Ibu, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, boleh closing statement dulu dari Ibu Sri. Ya baik, kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Batu, khususnya bidang peternakan dan perikanan, menghimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga kesehatan hewan dan ternaknya agar terhindar dari penyakit rabies. Monggo untuk Dokter Utami. Ya, sesuai slogannya Hari Rabies tahun 2021 ini, rabies itu adalah fakta. Faktanya ada rabies itu bukan hoax. Jadi beberapa kerugian yang disebabkan oleh rabies itu banyak. Tapi kita jangan takut. Karena dapat dicegah dengan melalui vaksinasi. Ayo sama-sama kita mengikuti vaksinasi supaya hewan kita terlindungi. Kita juga terlindungi dari penyakit rabies ini. Rabies mematikan tapi dapat dicegah. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik pemirsa, maka dari itu sayangi hewan peliharaan kita dengan memberikan vaksin untuk agar hewan peliharaan kesayangan kita dapat terhindar dari serangan rabies. Maka dari itu, saya Miftah Jana, mewakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.